Apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar nama Meksiko? Telenovela, gembong mafia, atau peninggalan Maya dan Aztec yang menjadi bagian dari peradaban penting dunia? Bagi saya ada hal yang lebih menarik saat menapaki negeri yang terletak di utara Amerika ini. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun di Mekah dan Madinah pada abad 7 Masehi telah menyinari Amerika Latin. Nah, ternyata ada sekelompok suku Maya, warga asli Indian yang telah memeluk Islam. Seperti apa kisahnya? Ikuti perjalanan saya hanya di Jazirah Islam. Keinginan mengenal minoritas muslim di tengah mayoritas non-muslim telah mengantarkan saya ke sebuah tempat nan eksotis, Chiapas. Negara bagian yang terletak di selatan Meksiko dan berbatasan langsung dengan Guatemala ini berada di ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut. Mayoritas penduduknya adalah pribumi asli yang berasal dari keturunan suku Indian, Maya, dan Tzotzil. Chiapas bukan sekedar tanah Indian biasa. Daya magis yang berasal dari kota cantik bekas koloni Spanyol, keunikan penduduk yang masih memegang teguh adat leluhur, serta torehan kegemilangan peradaban budaya telah memantik sebuah pertanyaan yang menggelitik. Benarkah Islam telah bersemi di bumi Chiapas? Bumi di mana para dewa dipuja dan menjadikan alam semesta sebagai raja manusia. En ese proceso de búsqueda, a principios del 94-95, se encuentran con el Islam y como parte de la cultura de los indios es estar abiertos a la diversidad de las propuestas económicas, políticas, sociales y en este caso religiosas. Perjalanan saya mengenal komunitas minoritas Indian Muslim tak sia-sia. Ternyata mereka benar-benar ada dan nyata. Komunitas yang dipimpin oleh Anastasio Gomez alias Ibrahim Cecef telah menjawab rasa penasaran saya. Di musala kecil inilah Ibrahim menghidupkan lentera Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, komunitas kecil ini merupakan komunitas dari suku Maya Indian yang telah memeluk Islam. Dan menariknya mereka ini satu sama lain itu saling berhubungan darah. Semua ini merupakan satu keluarga. Jutaan tanya dan rasa haru menyeruak dalam dada. Sungguh sebuah keistimewaan bisa mengenal saudara seiman yang telah meraih hidayah Allah dengan meyakini sepenuh hati. Tidak hanya pandai melafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi beberapa di antara mereka sudah pernah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ada hal yang menarik yang saya temukan setelah saya berbincang-bincang dengan komunitas suku Tzotzil ini. Mereka ternyata di dalam beribadah menggunakan dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa Arab dan kedua menggunakan bahasa Tzotzil, bahasa nenek moyang mereka. Dan dari mereka saya tahu dua di antara mereka sudah pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu siapakah sebenarnya sosok Ibrahim Cecef? Pues claro, en ese tiempo yo no sabía realmente qué era Islam, no tenía conocimiento de nada. Mas sin embargo me gustó lo que hacían. Cómo se rezaban, cómo hacía la recitación del Corán, y poco a poco fui preguntando qué es lo que era realmente. Entonces ya ellos me fueron explicando que eran musulmanes, que el mensaje real y final pues es el Islam. Pues claro, el Islam no es una religión, sino que es una forma de vida, ¿no? Traída por el último de los mensajeros, el profeta Muhammad.
Mengenal Islam dari komunitas Muslim Spanyol, Murabitun membuat pria berusia 31 tahun ini menjelma menjadi mualaf sejak tahun 1995. Fueron chamulas, gente que yo conozco desde la década de 1980 y que había visto en ellos ese cambio de una iglesia a otra iglesia, pero sí me sorprendió mucho que hicieran el cambio hacia el Islam. Entonces, pasada la sorpresa, la otra parte generosa, bondadosa ha sido que ellos son los que me introducen al Islam, al mundo de los musulmanes, que es grandioso, pues a mí me ha sorprendido mucho. Menyampaikan kebenaran walau hanya satu ayat dan menularkannya pada orang terdekat. Begitulah prinsip yang dijalankannya. Seguimos haciendo el dagua, o sea que no tenemos Y claro, la mejor dagua de aquí no solamente es ir de puerta en puerta, ya sabes que el mejor dagua es tu carácter, tu forma de ser y nada, abrirle las puertas a cualquiera que pueda venir. Sebuah kebahagiaan luar biasa yang dirasakan bapak 3 anak ini ketika berhasil mengislamkan 100 orang anggota keluarganya. Me acuerdo que se hicieron musulmán toda mi familia en el Eid al-Adha. Fue cuando se hicieron todos musulmanes, el Eid del sacrificio. Se hicieron musulmán mi padre, mi madre, mis abuelos, mi tío Abdul Haq, Yahya, todos se hicieron musulmanes. Ya sabes que la compañía lo es todo. O sea, si tú tienes una buena compañía, lógicamente siempre falta algo, ¿no? Pero entre la compañía y todo eso, pues surgen muchas cosas, en ayuda mutua, pues ya sea una sadaqa, ya sea un buen consejo, ¿no? Y lo que necesitamos realmente ahora mismo, pues necesitamos hacer ya, porque inshallah, si la comunidad crece, necesitamos de una musala más grande o de una mezquita más grande. Belum banyaknya juru dakwah, pengetahuan Islam yang masih dangkal, hingga lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung membuatnya terus berjuang. Banyak latar belakang buruk yang masih menghantui pemuda yang kesehariannya berdagang ini. Sebagai seorang Indian, ia masih merasa terbelenggu di tanah kelahirannya sendiri. Penderitaan dan kemiskinan akibat koloni Spanyol dan simbolik otoritas penguasa sebelum pemberontakan Zapatista masih menggoreskan luka yang belum terlupa. Tidak hanya hidup dalam kubangan kemiskinan, mereka bahkan kehilangan identitas diri dan tersingkirkan. Saat Islam menyentuh Ibrahim dan suku Indian lainnya, saat itulah harapan baru terbesit dalam diri mereka dan kembali bangkit. La verdad que son muchas. Prácticamente, pues claro, la gente de aquí, hay que diferenciar una cosa, ¿no? Que es muy importante en los musulmanes, que es un poco difícil, lo que es la miseria y la pobreza, ¿sabes? La miseria es, como sabemos, pues es haram completamente, ¿no? No es lo mismo vivir miserablemente que ser pobre. Entonces, claro, eso es eso la gente lo tiene que entender, porque no solamente es por ejemplo, decir no tengo nada cuando realmente tienes algo, ¿no? Dengan segala keterbatasan yang ada, Ibrahim mencoba untuk terus mengobarkan semangat agar cahaya Islam tidak padam begitu saja. Usahanya untuk membuat Islam bersinar di Nueva Esperanza, sebuah perkampungan Indian ini tampaknya mulai mencapai titik terang. Sekitar 300 warga Indian telah memeluk Islam. Geliat itu tumbuh perlahan seiring dengan kebersamaan yang larut dalam kesederhanaan. Jadi keluarga Ibrahim ini mempunyai kebiasaan setelah melaksanakan sholat Jumat, mereka melaksanakan makan bersama. Nah, seperti yang terlihat, saya sudah memegang tortilla yang merupakan makanan khas suku Indian. Ya, saya akan membantu mereka untuk menghidangkan makan siang. Berada di tengah keluarga Cecep,
telah membingkai perspektif baru saya tentang suku Indian. Sikap mereka yang hangat dan terbuka membuat saya betah berlama-lama. Islam telah membawa perubahan besar dalam menjalani keseharian yang dilakoni. Selain menjalankan perintah, mereka juga ikhlas meninggalkan kebiasaan yang dilarang agama. Seperti tidak lagi mengkonsumsi daging babi atau makanan haram lainnya, juga mengganti alkohol dengan minuman bersoda. Tentu tidak mudah membiasakan diri mengganti tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Hari Jumat merupakan hari istimewa bagi keluarga ini karena tidak hanya bisa melaksanakan ibadah bersama, tetapi juga dapat bersilaturahmi, meningkatkan tali persaudaraan. Dan mereka juga bisa berbagi terhadap apapun masalah yang sedang mereka hadapi yang berhubungan dengan ibadah mereka sehari-hari. Sisi lain yang menarik dari keluarga yang lebih fasih berbahasa Zozil dibanding Spanyol ini adalah ayah Ibrahim Cecep yang dulunya seorang pastor. Menjadi tokoh Islam tidak membuatnya anti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ia juga membentuk sebuah klub bola di desanya. Pues nada, estamos aquí compartiendo con la gente, jugar un poco de partido y asociarnos un poco con la gente. No, solamente somos 3 o 4 musulmanes. Sí. Lo contrario, nos llevamos súper bien, la verdad. Como amigos, como colegas, jugamos bien, estamos bien. La verdad que lo pasamos muy bien. Ellos saben realmente que yo soy musulmán, pero a pesar de eso, no tenemos ningún problema. Olahraga merupakan salah satu caranya untuk berdakwah di tengah lingkungan yang sangat Katolik. Semoga saja Cecep tetap istiqomah dan pantang menyerah mengajarkan Islam dengan penuh kedamaian dan cinta kasih. Sebelum berpisah, ia membisikkan sebuah nama yang juga merupakan tokoh agama Islam yang wajib saya temui. Siapakah dia? Masih banyak kisah-kisah menarik lainnya yang bisa kita temui tentang Islam di Chiapas. Tentunya ikuti terus perjalanan saya hanya di Jazirah Islam. Verás que no he cambiado. Masuknya Islam ke Chiapas memang tidak lepas dari peran Murabitun. Komunitas Muslim Spanyol inilah yang menyebarkan Islam beraliran Sunni ke tengah masyarakat pribumi. Es de que se encuentran en la casa del gobernador en rebeldía con Amado Avendaño con Mohamed Amin, que es el chamula musulmán, el primer chamula musulmán. Salvador Lopez Lopez alias Muhammad Amin, pria 53 tahun yang mengucap syahadat sejak tahun 1994 ini pun membagi kisahnya. Soy en la comunidad chamula. Yo soy chamula. Tzotzil, hablo tzotzil. Bueno. Antes, en comunidad chamula, hay mucha gente, tradición. La tradición, cultura que dice que son, no sé si ha escuchado, hay curanderos. ¿Ha escuchado curanderos? Entonces, soy uno yo eso. ¿Usted es un curandero? Sí, curandero. Entonces, ¿qué año fue? El año 80, en el año 1980 fui a ese curandero. Y después encontré un enfermo que no se curó, se murió. Se murió el nieto, el hijo, la hija, la mujer y luego el hombre. Todo enterito, la casa se fue todo. Entonces yo lo vi, el curandero, que no funciona. Yo dije, no funciona, entonces ahí nomás lo corté y ya no seguía. Después quería yo buscar obispos, el cura. Yo lo pensé que más cercano de Dios. Kebimbangan dan kegalauan mewarnai hijrahnya sebagai seorang mu'alaf, hingga akhirnya semua tertuntaskan lewat sebuah mimpi. Porque ya quería yo rechazar el Islam.
ya no quiero saber nada porque ya me volvía loco la cabeza, que no sé qué. Entonces me decía un señor que bien limpio, bien todo pues. En su sueño. En su sueño. Súbate aquí, dice. Me subí a un cerro, así el cerro. Encontré arriba un bonito llano, planos, montes. Allí encontré 3 hombres. Uno es cura, otro es pastor y otro es musulmán. Con turbante y todo, blanco, todos con su chilaba, todo. Y allí me decía el señor como platicaba, aquí hay 3 personas, dice. Uno este es cura, otro es pastor, este es musulmán. Lo que tú tienes, dice, es la que tiene libros. Lo tenía el libro como el Jesús que uso, el que está rodeado. Ah, sí. Sí, no sé cómo se llama. Un rollo. Un rollo. O sea, cuando lo sacó, le tiró así, salió el rollo. Este es la que estás tú. Si tú la quieres dejar, es tu problema. Si tú la quieres seguir, síguelo. Bueno, este dice, tiene la Biblia el cura y tiene la Biblia el pastor. Primero el cura, dice, y luego el pastor. Pero el primero, dice, no es libro, dice, ese es rollado, como dice Jesús. Es como usó el Jesús cuando era joven, lo sacó eso. Sejak saat itu tidak ada lagi keraguan di hati pria yang sudah pernah 1 kali berhaji ini. Ia dan keluarganya telah memilih Islam sebagai jalan menuju kebenaran yang hakiki. Bapak Muhammad Amin ini selain dia menjadi tokoh Muslim pertama yang memeluk Islam di Chiapas, dia juga berdakwah, banyak hal yang dilakukannya, salah satunya dengan membangun masjid. Sebagai wujud rasa cinta dan syukur terhadap Sang Ilahi Robi, Muhammad Amin membangun masjid yang terdapat persis di depan rumahnya. Tadinya sebidang tanah ini diperuntukkan untuk anak gadisnya, namun ia lebih memilih untuk menjadikannya sebagai rumah ibadah. Masjid bernama Medina ini dibangun jauh dari kesan mewah, apalagi megah. Jadi Masjid Medina ini merupakan salah satu cara dari Bapak Muhammad Amin untuk berdakwah, tidak dengan hanya mengajak saja tapi juga memberi contoh kepada masyarakat mayoritas non-muslim yang tinggal di sini. Dan masjid ini tidak hanya digunakan oleh kalangan keluarganya saja maupun masyarakat muslim yang ada di sini, tapi juga dikunjungi oleh banyak muslim dari berbagai negara. Salah satunya dari Kanada, Amerika, dan juga dari Asia yang bertujuan untuk menjadi juru dakwah di lokasi sekitar. Menarik sekali. Sebagai salah satu perintis Islam di Chiapas, ia juga ikut menyebarkan syiar Islam dengan caranya sendiri. Como 100 personas en San Cristóbal, las casas, máximo 100 personas, la que tiene, la que maneja. Hay otro, el que le escuchó, el que se pasó, es nada más. Es así está ahorita, así es San Cristóbal. Ada satu keinginan yang masih mengganjal di hati Muhammad Amin, sebuah permintaan sederhana yang datang dari semangat yang membara. Entonces, ¿qué año fue? El año 80, en el año 1980 fui a ese curandero. Y después encontré un enfermo que no se curó, se murió. Se murió el nieto, el hijo, la hija, la mujer y luego el hombre. Todo enterito, la casa se fue todo. Entonces yo lo vi, el curandero, que no funciona. Dikutip dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang menyatakan Innallaha la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Begitulah makna yang saya dapatkan dari komunitas Muslim minoritas di Chiapas. Dan tentunya selalu ada makna di setiap perjalanan.